'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Film ini berjudul Survive, sebuah film yang bercerita tentang kerasnya usaha manusia melawan takdirnya. Namun usahanya gagal, di mana ternyata Tuhan memilih untuk menyelamatkannya dan memberikan sesuatu yang bernama kesempatan kedua. Dan untuk mendapatkan kesempatan kedua, prosesnya tidaklah mudah. Maybe you should ask Dr. M to get you some extras. Fuck, you can't go. You know you can Adegan come and dimulai dengan memperkenalkan tokoh utamanya yang bernama Jen, seorang perempuan muda yang cantik, di mana dia harus menjalani fase dalam hidupnya di sebuah tempat rehabilitasi klinik jiwa. Sebuah tempat yang digambarkan oleh Jen memiliki fasilitas serta tenaga kesehatan yang baik dan lengkap. Di tempat ini Jen dipertemukan juga dengan anak-anak muda lainnya yang memiliki kelainan kejiwaan. Mereka mencoba hidup normal di bawah pengawasan tenaga ahli. Walau seperti itu, mereka yang memiliki gejala jiwa seperti depresi, bipolar hingga gejala kejiwaan lainnya tetap saja terlihat, di mana gejala ini membuat mereka menjadi tidak tenang dan cenderung melakukan hal negatif, termasuk Jen. Besides, my grandmother laboratory. Dalam sesi diskusi untuk saling kenal mengenal, Jen tidak segan untuk menggambarkan kondisi kejiwaan dirinya yang ingin mengakhiri hidupnya setelah kembali dia gagal. Jen mengatakan dia ingin mengakhiri hidupnya di atas langit. Namun hal ini kemudian disanggah oleh dokter jiwa yang mencoba menenangkan pikiran Jen. Waktu berlalu saat malam hari, saat semua pekerja sudah pulang dan suasana kantor menjadi gelap, tiba-tiba Jen muncul dan menyelinap ke ruang apotek untuk mengambil beberapa botol obat. Dengan cepat setelah mendapatkan obat tersebut, Jen kembali ke kamarnya, di mana sesaat setelah aksi pencurian itu, Jen mencoba untuk terlihat normal berbicara dengan ibunya melalui webcam. Singkat cerita, terlihat ibunya tidak sabar untuk menunggu anaknya kembali pulang ke rumah setelah 1 tahun mereka terpisah. Pada momen ini Jen mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah atas perbuatannya yang membuat ibunya terlibat. Namun ibunya dengan baik mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sini sangat terlihat sang ibu yang merindukan sosok anak perempuannya itu. Adegan berpindah saat Jen mengemasi barangnya dan keluar dari rumah klinik jiwa tersebut setelah 1 tahun lamanya dirawat di sana. Dengan menaiki sebuah bis, Jen melakukan perjalanan menuju ke sebuah bandara. Sesampainya di bandara, awalnya Jen masih terlihat kaku untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jen masih takut untuk berkomunikasi dengan sesama penumpang pesawat. Dalam momen ini juga, tanpa Jen sadari ada sosok pria yang tertarik dan memperhatikannya. Dia pun rela mengalah demi sebuah antrian demi bisa berkenalan dengan perempuan tersebut. Scene kemudian berpindah saat Kara, teman sekamar Jen, melapor kepada pimpinan klinik jiwa tentang rencana Jen yang hendak melakukan bunuh diri di pesawat terbang sesuai dengan imajinasinya. Mendengar hal ini, dokter kepala tersebut mencoba untuk menghubungi Jen dan memintanya untuk menunda kepergiannya dan kembali pulang. Namun Jen tidak mau. Dia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan menuduh bahwa Kara lah yang sedang berbohong. Dan Jen pun memutus telepon tersebut dan melanjutkan perjalanannya. I gotta go. Jen melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya ini, Jen kembali bertemu dengan laki-laki yang sebelumnya terpesona dengan Jen. Dia mengenalkan diri dengan nama Paulus. Jen menanggapi lelaki itu dengan sekedarnya saja karena memang Jen terlihat tidak ingin berkenalan dengan siapapun. Paul yang memahami teman barunya ini lantas langsung diam dan menikmati perjalanan udaranya bersama perempuan yang sepertinya dia suka. Perjalanan udara telah melewati batas take off. Jen pun terbangun dan menuliskan beberapa kalimat untuk Paul, sebuah kalimat perpisahan di mana sebenarnya benar apa yang dibilang oleh Kara bahwa Jen masih terobsesi untuk kembali melakukan bunuh diri di dalam pesawat. Setelah menyelipkan surat tersebut ke dalam jaket Paul, Jen melangkah menuju ke toilet. Dengan tenang Jen meletakkan botol demi botol obat yang akan dia minum dan mengakhiri segalanya. Namun sayangnya di detik-detik kematian Jen, tiba-tiba pesawat bergetar dan menumpahkan seluruh obat miliknya. Getaran pesawat ini lambat laun terasa sangat keras. Jen yang awalnya hanya diam menjadi ketakutan dan meminta tolong. Namun teriakan Jen dalam toilet tidak direspon oleh siapapun. Bahkan Jen tambah panik saat hentakan pesawat membuatnya terhempas dan membuatnya pingsan seketika. Jen terbangun dengan goresan luka di sekitar kepalanya. Dia mendobrak pintu dan seketika dia kaget dengan apa yang dia lihat. Jen berada di antara puing-puing pesawat yang telah hancur. Mayat-mayat penumpang yang telah tewas membeku meninggalkan dirinya sendiri di atas puncak salju.
Namun saat Jen memeriksa kembali sekitar, dia mendengar suara seseorang yang meminta tolong dari sebuah bongkahan pesawat. Suara itu berasal dari Paul. Ya, Paul, teman sebangkunya yang dia tinggalkan pesan kematian sesaat sebelum pesawat itu terjatuh. Dengan susah payah Jen berhasil membawa Paul ke ruang pesawat yang sempit dan berlindung dari badai salju yang kian mengganas. Di ruang kecil ini, Paul dan Jen mencoba menyelamatkan benda apa saja yang bisa mereka pakai sementara sampai ada pertolongan atau evakuasi. Got 3 bags of peanuts, a bag of pretzels. Di pagi hari saat badai reda, Jen dan Paul keluar dari tempat berlindungnya. Mereka melihat lagi sekeliling dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dari penumpang pesawat yang telah tewas dan membeku. Tidak hanya itu, Paul juga sadar bahwa lokasi mereka adalah lokasi yang sangat sulit dijangkau oleh tim penyelamat. Sehingga Paul menyarankan kepada Jen untuk ikut bersamanya mencari tempat yang bisa mendapatkan pertolongan. Pada awalnya Jen tidak mau mengikuti Paul, karena Jen berpikir bahwa dia kan ingin mati, kenapa dia ingin mencari tempat selamat. Sekuat apapun Paul mengajak Jen, namun perempuan ini tetap tidak mau ikut bersamanya. Paul yang tidak mau berselisih paham dengan Jen akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Namun entah oleh dorongan apa, Jen yang awalnya tidak ingin ikut, tiba-tiba ikut bergerak mengikuti Paul untuk mencari pertolongan. Mereka berdua pun berjalan melintasi genangan salju yang dingin, menyusuri tebing demi tebing untuk mereka menemukan penduduk setempat dan bantuan untuknya. Sampai pada akhirnya langkah kaki mereka tidak lagi bisa berlanjut saat tidak lagi tempat untuk berpijak. Dengan penuh risiko, Paul mengajak Jen untuk melompat ke arah dahan pohon. Awalnya Jen ragu dan takut, namun sesaat setelah Paul berhasil melompat dan selamat, maka Jen pun mencoba memberanikan diri untuk turun. Dengan mengembangkan tangan dan mata terpejam, Jen melompat, dan dia pun selamat. Namun sesaat setelah Jen melompat, Paul menemukan sebotol obat yang kemudian menjadi perselisihan baru di antara mereka, di mana Jen mengakui bahwa dirinya hendak bunuh diri di dalam pesawat dengan meminum obat tersebut, namun gagal. Mendengar hal ini, Paul kaget, namun dia tetap memberikan dorongan kepada Jen untuk tetap hidup. Dan bisa jadi kesempatannya yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat itu adalah jalan kedua untuknya untuk kembali hidup. Perjalanan mereka pun masih berlanjut, di mana Paul dan Jen masih menuruni lereng dan tebing yang penuh dengan salju. Sebenarnya dalam perjalanan panjang ini Jen ingin istirahat, namun Paul mencegahnya. Mereka akan berhenti di sebuah shelter batu yang akan melindungi mereka dari badai salju. Jen hanya bisa diam mengikuti jejak Paul hingga pada akhirnya mereka menemukan shelter batu tersebut. Namun sayang, pada momen ini longsoran salju muncul dan menghempaskan badan Jen ke dalam tumpukan salju. Beruntung Paul dengan sigap menggali salju yang berhasil mengubur Jen. Dengan tertati-tati, Jen berhasil selamat dan dibawa masuk ke dalam gua oleh Paul. How long was I out? Setelah beberapa jam, Paul senang melihat Jen kembali sadar. Dengan suara pelan, Jen mengucapkan terima kasihnya kepada Paul yang telah menolongnya. Paul hanya tersenyum. Dan selanjutnya entah bagaimana, Paul mulai jujur dengan perasaannya kepada Jen. Dia mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta kepada Jen sejak hari pertamanya melihatnya di bandara. Mendengar ungkapan dari Paul ini, Jen belum siap untuk memberikan jawaban. Obrolan mereka pun berpindah ke masa lalu Jen yang ditinggal mati oleh ayahnya yang bunuh diri. Jen sangat syok dengan peristiwa tersebut, hingga pada akhirnya ikut mempengaruhinya untuk melakukan bunuh diri. Paul dengan setia mendengar cerita Jen hingga keesokan harinya. Keesokan harinya setelah melewati badai salju dan longsoran, mereka kembali melakukan perjalanan. Pada titik ini setelah jauh mereka berjalan, Paul dan Jen akhirnya bisa menemukan aliran sungai yang akan membawanya ke titik pertolongan. Namun sial, Paul tergelincir dan jatuh di antara bebatuan. Paul mengalami luka parah di sekitar kakinya dan pergelangan tangannya yang patah. Dengan tangisan dan panik, Jen mencoba membantu Paul yang terluka, melakukan penyelamatan sementara di tengah suara teriakan Paul yang menahan sakit. Dalam kondisi ini, Paul masih kuat berjalan menemani Jen menuju ke sebuah sungai yang semakin terlihat oleh mereka. Namun pada akhirnya perjalanan mereka berdua terhenti. Paul yang muntah darah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. You're not. I need you to get to the river. No, I'm not going. It's okay. It's okay. Paul kemudian dibaringkan di jalan tebing yang tidak lagi mampu melanjutkan perjalanan. Jen mencoba berteriak memintanya untuk tetap jalan dan bertahan hidup. Namun Paul sadar dia sudah tidak lagi mampu.
Dan kemudian Paul meminta Jen untuk melanjutkan perjalanan seorang diri dan mendapatkan bantuan. Awalnya Jen tidak mau, namun dengan berat hati Jen pun melangkahkan kakinya meninggalkan Paul dengan tangisan dan kesendirian. Namun sebelum Jen pergi, pada momen ini juga Jen membalas perasaannya kepada Paul dengan mengatakan bahwa dia juga mencintai Paul. Adegan selanjutnya memperlihatkan Jen yang seorang diri menuruni bebatuan tebing dan memasuki lembah hutan. Di tempat ini Jen diserang oleh binatang liar yang hampir saja membunuhnya. Jen mencoba berlari melarikan diri, memanjat pohon, dan pada akhirnya dia menggunakan pecahan cermin yang ada di jaketnya untuk melawan binatang tersebut. Dengan penuh keberanian Jen akhirnya memenangkan pertarungannya itu. Hewan liar tersebut tewas tak berkutik. Selanjutnya Jen melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan, menyeberang sungai, dan akhirnya dia menemukan sebuah jalan raya. Dengan wajah lelah penuh harapan, Jen menunggu kendaraan lewat ataupun orang. Namun Jen tidak kuat lagi, dia pun kemudian terjatuh, tidak sadarkan diri. Adegan berlanjut beberapa hari kemudian, Jen sadar dan dia melihat ibunya tersenyum haru melihat anaknya yang selamat. Dia berhasil ditemukan oleh pengguna jalan dan membawanya ke rumah sakit untuk ditolong. Namun saat Jen menanyakan keberadaan Paul yang dia tinggalkan di tebing sendirian, dengan sangat menyesal ibunya mengatakan bahwa Paul telah meninggal sesaat sebelum petugas penyelamat datang. Jen yang mendengar hal ini terpukul dan sedih. Namun sebelum Paul meninggal, ibunya mengatakan bahwa Paul meninggalkan surat untuknya, sebuah surat perpisahan yang harusnya dia tulis untuk Paul. Di mana pada momen ini Jen pun harus ikhlas dan bersyukur setelah dia melewati proses panjang dan penting dalam hidupnya yang bernama kesempatan kedua dan cinta melalui diri seorang Paul. Dan pada akhirnya film ini pun selesai dengan jalan cerita yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah mau menonton jalan cerita kali ini. Sampai jumpa di jalan cerita selanjutnya. Salam Ruang Sekilas Film.